Saya itu ayah ibu alhamdulillah secara ekonomi kepepet keidak. Jadi ada orang cuman kepepet, ini sudah kepepet keinjak itu. Artinya yo sudah pas-pasan ke planet itu. Orang tua saya yang membesarkan saya dengan penuh cinta. Tapi orang tua saya sejak kecil tidak pernah membisikkan ke telinga saya kalimat sekolah yang pinter buat cari duit gampang. Nggak ada. Belajar biar nanti cari duit mudah. Nggak ada. Atau kadang kalimat yang menyesatkan, yang pinter jangan kayak bapakmu. Masya Allah, ini bapak pamer kebodohan di hadapan anak. Iya, bapak pamer kebodohan di hadapan anak. Ini kan suatu yang tidak mendidik gitu ya. Bagaimana anaknya akan kiblat sama bapaknya? Bapakku ngaku bodoh kok. Lah ngapain aku dengarkan nasihatnya? Ngapain aku dengarkan petunjuknya? Ini walaupun tampaknya bagus, tapi itu kalimat yang salah, itu kalimat negatif. Orang tua harus punya wibawa di hadapan anak. Ya, orang tua harus menjadi panutan anak. Orang tua saya alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah membisikkan cari duit susah. Walaupun orang tua saya susah-susah cari duit. Ya, terbukti buka warung sate dalam seminggu belum tentu ada yang masuk. Itu saya alami. Ya, karena Habib kok tahu lah, saya bagian juga nyuguhkan ke pembeli ya, bagian nyuguhkan, ada yang beli gulai. Di antara pengalaman saya ada bule beli gulai. Ya, ada bule beli gulai. Itu saya waktu SMP di rumah kontrakan. Saya tawarin, maaf Pak, mau minum apa? Di situ justru saya disentil. Kamu tahu nggak saya lagi minum? Kok ditawarin minum? Saya sempat bingung. Nah, mana minumnya? Lah ini gulai ini kan cairan. Saya lagi minum. Kenapa ditawari minum? Masya Allah. Jadi bule super ngirit. Jadi dia beli paket hemat ya. Gulai nggak perlu nasi, nggak perlu air. Udah itu sekaligus minum. Tapi orang tua saya nggak pernah mengatakan jangan seperti ayah, jangan seperti ibu, rumah kontrak, hidup susah, bla bla bla. Nggak ada sama sekali. Dan nggak pernah ngomong kamu ya cari duit untuk kehidupan orang tuamu, bantu orang tuamu, harus sukses, harus punya duit banyak. Nggak ada. Yang ada yang disampaikan oleh orang tua saya adalah malam Jumat berangkat maulid. Malam Jumat ke masjid, berangkat maulid. Maghrib Isya, TV matikan, baca Al-Quran, ratib haddad, ratibul atos, baca itu, ya ngaji. Nah, alhamdulillah guru ngaji saya itu bukan guru-guru yang ngajari ngaji. Kalau guru ngaji saya, guru-guru yang ngajarin ngaji, maka saya sedih sekali. Kenapa? Enak bener ya guru-guru ngaji itu ngajarin cuma sebentar, pahala seumur hidup. Karena setiap kali orang yang setelah itu diajarin ngaji, dia baca Al-Quran, pahalanya yang dapat adalah guru yang ngajarin ngaji itu. Alhamdulillah yang ngajarin ngaji saya ibu dan ayah saya sendiri. Ibu saya itu kalau ngajari itu pakai turutan dia. Sekarang kan Iqra, apalagi itu namanya macam-macam ya. Ada amfilati ya, ada Iqra, ada macam-macam lah cara baca Al-Quran. Tapi ibu saya pakai turutan, asli turutan tuh. A, I, U, babi, bu, tati itu sama pakai apa namanya sunduk gitu ya, untuk apa nunjuk gitu ya. Itu yang indahnya luar biasa. Hasilnya alhamdulillah jadi novel atau Naufal bin Muhammad Al-Idrus yang sekarang ceramah di hadapan antum semua. Ini produk orang tua yang nggak pernah mengurus dunia anaknya, nggak pernah bisikan kata dunia kepada anaknya, tapi yang ada adalah rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, ngaji solawat, ngaji solawat, ngaji solawat. Nggak pernah dibisikkan dunia, duit, nggak ada. Bahkan ketika saya udah seperti ini, saya mau beli tanah waktu itu untuk majelis. Harga tanahnya itu 7,7 M yang sekarang saya bangun untuk asrama santri putra. Harganya 7,7 M.
Tidak punya uang sama sekali. Saya lapor ke ibu saya, "Mah, itu mau dijual 7,7 M, mau tak beli? Doakan, mintakan uang sama Allah Ta'ala." Alhamdulillah ibu saya nggak pernah ngomong, "Ojo ngawur, nggak punya duit, jangan aneh-aneh, nanti bayarnya pakai apa, kalau nggak kebayar bagaimana, uangnya dari mana," dan seterusnya. Padahal ibu saya yang ngerti, anaknya jualan buku, sedikit yang laku, banyak yang dibagi. Ya, sedikit yang laku, banyak yang dibagi. Ibu saya ya tahu, ya saya ini ya penghasilannya ya buat bayar rekening listrik insya Allah habis. Ya insya Allah habis. Buat kasih jamaah pengajian makan roti dan nasi setiap Jumat malam Sabtu 1.000 orang lebih, itu ya habis. Dari mana akan bayar 7,7 M? Ibu saya nggak pernah ngomong ojo, jangan. Dari mana? Yang ada adalah beli, insya Allah kamu dapat 10 M. Subhanallah. Jadi ngajari nggak takut. Dunia itu kecil, punya Allah. Ya punya Allah. Almarhum ayah saya, apalagi ya almarhum ayah saya itu nasihatnya banyak buat saya. Di antaranya satu, ini mungkin mau saya share buat teman-teman, terutama guru-guru ya. Ini penting dalam berdakwah, sederhana. Val, kamu nanti kalau ketemu orang bengkok, luruskan pelan-pelan. Tapi kalau kamu luruskan dia ngeyel, nggak mau lurus-lurus, bunderkan sekalian, biar gelundung. Itu maksudnya begini. Pernah enggak Bu ya atau Bapak, kita itu nasihatin orang tulus, pengen dia selamat, tapi orang yang ngeyel terus, bantah terus. Pernah enggak kita ngalami seperti itu? Ya, contohnya suami nasihatin istri, istrinya ngeyel. Ada enggak yang model begitu? Atau istri nasihatin suami, suaminya ngeyel. Ada enggak model begitu? Nah, itu kalau bahasa dibunderkan tuh, ya wes lah, sak senengnya hatimu. Sementing hatimu seneng. Ya terserah Kak, terserah kamu, sak karepmu. Ya kamu yang betul. Oh iya kamu yang hebat, terus aku bodoh. Oh aku yang bener udah. Itu namanya dibunderkan, biar gelundung sekalian. Tapi tidak menimbulkan pertikaian dan permusuhan itu. Sampai nanti kita doakan biar sadar sendiri. Tunggu waktunya. Yang penting tetap bisa gelundung dia. Nggak teklek. Ya tidak Pak, tidak Pak. Nah, pernah saya itu sempat beberapa detik di hadapan ayah saya, beberapa detik saya mikir dunia. Detik ya, bukan menit. Karena malam Sabtu, sementara hari Sabtu harus gaji tukang yang bangun majelis, hari Sabtu harus bayar tukangnya saja kurang lebih 20 juta. Belum tagihan material yang harus dibayar Sabtu, total harus bayar 50 juta waktu itu. Sementara malam Sabtu nggak ada duit sama sekali. Biasanya saya nyantai-nyantai saja, tapi malam itu beberapa detik hati saya sempat gelek gitu. Karena ada setan masuk mikir, sesuk dibayar teko endi? Besok mau dibayar pakai apa, dari mana? Sempat mak gelek. Itu di depan ayah saya. Wajah saya ya senyum-senyum. Alhamdulillah wajah saya itu terlatih latihan senyum sejak dulu. Ya latihan, senyum itu harus latihan terus. Karena sedekah yang paling murah, nggak ngeluarin duit. Tabassumu gaya. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sodakoh. Ya ini sedekah yang buat saya paling gampang, nggak butuh ngeluarin duit. Ya cukup modalnya itu, ya buka bibir ya. Nanti akan jadi senyum semodelnya. Macam kan senyum ya tetap indah. Tapi ayah saya melihat perubahan di wajah saya. Itu loh Bapak. Makanya anak-anak, adik-adik sekalian, saya kalau mau anak-anak kok kayak tua gitu ya. Ya mas-mas ya, mas-mas atau mbak-mbak, jangan kamu kira orang tuamu tuh nggak paham kamu. Ya, yang ngelahirin kamu ya ibumu, yang besarkan ya ibu sama bapakmu. Jangan kamu kira nggak ngerti suasana hatimu. Itu yang paling paham itu orang tuamu. Tapi kadang-kadang kamu tertipu sama pria rambut gondrong. Begitu ada pria rambut gondrong atau rambut pendek, sok ganteng titik gitu ya, yang merasa bisa ngasih perhatian, kamu katakan dia lebih perhatian kepadaku daripada orang tuaku. Orang tuaku yang melahirkanku pun tak pernah perhatian seperti ini. Ini anak kurang ajar nih. Ya ini anak durhaka, ini anak kurang ajar. Naudzubillah
min dzalik. Yang namanya orang tua itu yang paling paham anaknya, enggak mungkin enggak, paling paham. Ayah saya langsung ngomong begini, "Enggak usah kau pikiri." Pakai bahasa Kudusnya itu, karena ayah saya kan dari Pati Kudus. "Enggak usah kau pikiri, jangan kamu pikirkan." Ya saya gaya-gaya itu bantah, namanya nggak pengen buat orang tua susah ya, nggak dikira apa-apa kok bah, nggak ada yang saya pikiri. Terus ayah saya ngomong kalimat satu dari kalimat Ibn Athaillah, iqta' bil yaqin, iqta' bil yaqin, ambil dengan keyakinan, jangan pernah meragukan. Yakinlah Allah akan ngasih kamu rezeki, yakinlah Allah akan bereskan urusanmu, jangan sama Allah. Selesai. Begitu ayah saya ngomong iqta' bil yakin, yang yakin jangan ragu. Itu berapa detik yang tadi ruwet, berapa detik hilang segera. Tuh, baru ngomong iqta' bil yakin saja diangkat saudara-saudara. Langsung dibuka gelasnya, diisi airnya. Kan subhanallah ya. Bener kan ya? Baru ngomong yang yakin Allah akan ngasih rezeki, ini dikasih 2 pelayan untuk melayani saya. Ya, yang dari tadi pun belum jadi pelayan ya. Allah kemudian jadikan pelayan, khidmah, namanya khidmah, melayani. Ini kalau kita itu yakin sama Allah, Allah akan jadikan semua pelayan kita. Kan enak ya? Masya Allah, kita cukup menjalani kehidupan semua. Allah katakan dalam hadits qudsi, "Wahai dunia, ukhdumi." Wahai dunia, jadilah engkau pelayan untuk orang-orang yang melayaniku, dan jadikanlah orang-orang yang melayanimu sebagai pelayanmu. Makanya orang kalau melayani dunia itu hidupnya capek, kesel. Kenapa? Diperbudak oleh dunia. Tapi orang yang melayani Allah hidupnya enak. Kenapa? Karena dunia dijadikan budaknya. Ya, Allah menjadikan dunia itu budaknya, sehingga hidupnya ya enak-enak saja. Iqta' bil yakin, yang yakin. Wah, akhirnya langsung pede saya, besok beres. Ya alhamdulillah, ya besoknya ya selesai, ya lunas dan enak, gak perlu pakai mikir, cukup yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang ngasih solusi. Habib, ya Ustaz, yakin sih yakin, tapi gimana? Enggak, namanya nggak yakin itu. Masih nanya bagaimana, namanya nggak yakin. Orang yakin tuh nggak nanya bagaimana, yakin nanti bagaimana ya Allah yang urus. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, contohnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika dibangunkan untuk Isra dan Mi'raj, Nabi SAW nggak nanya gimana ini nanti, berapa lama perjalanannya, apa yang mungkin bisa langsung balik, waktunya bagaimana, yakin saja kalau udah diurus sama Allah Ta'ala itu pasti the best. Suruh naik ke punggungnya buruk di kendaraan itu ya naik saja, nggak nanya destinasinya kemana, tujuannya kemana. Ya, terus nanti kita mau perjalanan berapa waktu, bekalnya apa enggak, naik saja, yakin gitu. Ya hasilnya perjalanan yang luar biasa dan kembali dalam waktu yang super sangat singkat. Rasul menjelaskan SAW waktu perjalanan beliau hanya sesaat, seperti orang yang bangun dari tempat duduk kembali lagi tempatnya masih hangat. Berarti itu waktunya sangat singkat, tapi peristiwanya sangat banyak dan luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Nah, orang tua saya begitu, tidak pernah mengajarkan dunia. Yang diajarkan adalah akhirat.